Kita berjumpa kembali kawan Kaliber dan Mas Indra Karismiaji di akhir pekan ini. Semoga semua kawan-kawan Kaliber dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia. Gitu ya Mas Indra? Amin. Halo Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber yang saya cintai. Kita jumpa lagi di akhir pekan di hari Sabtu ini dan semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri. Iya, Tinggal tinggal berapa hari lagi nih puasanya nih? 10 iya. hari ya? 11 hari. Tapi yang penting bukan bukan mendekati Idul Fitrinya, Mas. Tapi di ujung akhir Ramadan ini harus Nah, meningkatkan ibadah-ibadahnya gitu. Apalagi nanti iya. Qiyamul Lail itu 10 malam terakhir itu banyak kawan Kaliber harusnya lebih meningkatkan ibadah di masjid. Itu kalau contohnya Nabi itu di masjid nanti 10 malam terakhir itu, Mas. Jadi memang kurang tidur ya, itulah perjuangan untuk beribadah gitu. Ya, Itu. dan kita juga membutuhkan doa yang banyak dari rakyat Indonesia tentang Ya, negara kita ini kan yang iya, kondisinya memang tidak sedang baik-baik saja kan karena banyak pihak yang artinya betul-betul khawatir dengan kondisi kita dan itu bagian dari diskusi kita selama ini karena kecintaan kita kepada Indonesia. Kita ya, ingin ya, Indonesia ini menjadi negara yang adil, makmur untuk semua, bukan ya. hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, apalagi keluarga tertentu. Jadi kita ingin mengembalikan kewarasan bernegara. Itu Iya, tujuan i- kita. itu. Ini juga yang lagi banyak diperbincangkan masyarakat kita kan. Apalagi ini Ya. ada berita yang heboh juga ini Mas. Ada kumpulan pengacara yang apa namanya pengacara-pengacara top Oke. berhadapan dengan pengacara top juga. Nah, apa tuh beritanya? Jangan sampai kita, apalagi di bulan Ramadan ini gibah, Mas. Kita selalu bicara dari berita yang aktual dari media-media arus utama, media mainstream yang diawasi oleh Dewan Pers. Ya, Jadi yang sudah betul-betul, terverifikasi oleh Dewan Pers. ya. Itu. Jadi kita bukan berita yang gak jelas. Apa nih sekarang beritanya? Saya ambil dari tempo.co. Judulnya deretan pengacara kondang di tim hukum Prabowo Gibran. Ada Yusril hingga Hotman Paris. Wah, ini nama-nama yang sudah populer nih. Ya, Proses hukum perihal gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim hukum Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud ke Mahkamah Konstitusi kini memasuki tahap baru. Saat ini tim hukum dari kubu Prabowo Gibran telah menyiapkan diri untuk menghadapi sengketa hasil pemilu. Sejumlah pengacara kondang yang tergabung dalam tim pembela Prabowo Gibran telah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi pada Senin malam. Tim hukum Prabowo Gibran ini dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra. Ada 45 orang dalam tim pembela Prabowo Gibran pada malam hari ini telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam dua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kata Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra di Gedung MK. Yusril memimpin tim pembela Prabowo Gibran yang terdiri dari puluhan pengacara. Tim ini diberi kuasa langsung oleh pasangan Prabowo Gibran. Anggota tim ini terdiri dari berbagai perwakilan kader partai politik Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Tim tersebut meliputi sejumlah pengacara kondang seperti Otto Hasibuan, Fahri Bahmid, Hotman Paris Hutapea, dan OJ Kaligis. Mereka siap untuk menjadi pihak terkait dengan resmi mengajukan surat permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk dua perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Yusrian juga merupakan wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional TKN menyatakan bahwa dia dan tim telah menyerahkan semua kelengkapan dokumen yang diminta oleh MK, diantara termasuk surat kuasa, berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat. Itu aja Mas. Ini beritanya panjang, tapi saya potong sampai segitu aja. Itu ya. Mas. Jadi sejumlah nama top ya di bidang hukum ini, khususnya lawyer-lawyer top dan mahal. Ini mahal Mas.
Kita Oh tahu kan Hotman iya, Paris, Ojek Kaligis gitu kan. Gimana Mas? itu itu semua pengacara kondang yang tentunya eh, nggak akan mau dibayar dengan bansos kan, ya kan? Levelnya itu pengacara atas yang tentunya biayanya mahal, ya. Dan bicara mengenai sah atau tidak sah ya sah-sah saja kalau kubu 02 mengambil yang terbaik, ya kan, untuk mewakili mereka menjadi kuasa hukum mereka, dan ini menunjukkan berarti memang modal mereka kuat sekali kan gitu. Ya, Nah, satu sisi yaitu eh, sah saja, dan kalau mereka punya modalnya kuat ya wajar untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi yang buat saya menggelitik ini ternyata memang mahal sekali ya, ongkos untuk mengalahkan seorang Anies Baswedan itu. Gitu nggak? Nangkap gitu nggak, Pak? Ya kan? Seorang Anies Baswedan yang bukan siapa-siapa, dia kan rakyat biasa nih, heeh. ya kan? Rakyat Iya. biasa. Dia bukan bukan pejabat loh, dia bukan menteri, dia bukan gubernur. Pada saat dia maju sebagai capres, artinya dia memang hanya rakyat biasa, sama kayak saya, sama kayak Mas Edi. Jadi Dan sebetulnya, nggak punya akses ke kekuasaan, Mas. oh iya kan gitu. Itu yang juga membuat eh, kalau kita bicara secara faktanya ya, nggak ada tuh baliho-balihonya Anies Baswedan di mana-mana kan. Beda sekali dengan kubu 02, ya kan? Yang tadi ya dari awal kita tahu modalnya luar biasa. Jadi memang kita itu berjuang dengan apa adanya. Nah, sedangkan untuk menjatuhkan seorang Anies Baswedan yang bukan siapa-siapa ini, ternyata effortnya luar biasa sekali, ya kan? Ya mulai dari ya tentunya dari kita lihat dari APK-nya. Itu APK-nya luar biasa banyak, walaupun yang dilaporkan secara resmi itu kelihatannya di bawah 03, tetapi ya kembali itu banyak tanda tanya lah kan, karena dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur itu ada semua APK-nya, alat peraga kampanye lengkap kan. Itu pasti biayanya mahal. Kemudian kita bisa lihat juga yang juga dibicarakan oleh masyarakat, yang dikritisi oleh para guru besar, termasuk sampai ada filmnya Dirty Food itu kan, bicara politisasi bansos yang jumlahnya nggak tanggung-tanggung loh, 496 triliun kan. Ya, 497 kalau nggak salah. Ya sekitar itulah, jadi hampir 500 triliun kurang sedikit, Ya, ya kan. Itu luar biasa. Dan sekarang kita melihat untuk membela, eh, dan saya juga agak-agak lucu, bukannya yang digugat ini KPU ya, kalau ya, di MK, ya kan? ya. Kenapa lawyer-lawyer hebatnya justru membela 02 ya? Kenapa nggak membela KPU ya? Sebagai yang Karena digugat terkait, gitu loh. Mas, katanya ini gugatan itu ke KPU tapi terkait dengan pasangan 02. Jadi 02 sudah menyiapkan sekian banyak pengacara top itu. Nah iya kan gitu. Maksudnya kan dia hanya, bayangin ya, kalau yang baru terkait saja lawyernya udah yang kayak begini kan. Apalagi kalau yang digugat kan. Langsung. Gitu. Kalau saya Nah, sampai mikir gini, Mas,
ini ada lagi nggak ya pengacara yang top dan mahal yang tersisa gitu ya, selain yang sudah berada di kubu paslon 2 itu? Mungkin harus impor dari luar kali ya. Ya. Yang lebih mahal lagi pengacara level internasional malah bukan bukan Iya. bukan yang nasional. Tapi kalau buat saya yang akan menjadi tanda tanya adalah dengan modal yang begini besar untuk berkampanye, untuk mendapatkan kekuasaan, untuk menjadi pemenang dalam Pilpres ini. Gimana cara mengembalikannya? Kan nggak mungkin kita kita keluar modal nih. Kita kita mau buka warung lah misalnya, atau mau usaha apalah kan gitu. Yang namanya modal itu kan harus kembali, Harus balik modal. harus balik modal. Nah, pertanyaan besarnya dengan modal yang begitu besar seperti ini, kita belum bicara tentang yang nanti kan harus dibuktikan, misalnya mobilisasi aparat, mulai dari kepala desa itu ngumpulin kepala desa seluruh Indonesia itu nggak murah loh Mas. Iya, Biaya biaya transportnya aja apa untuk kumpul di Jakarta, untuk kumpul di iya, tempat-tempat tertentu, belum penginapannya itu kan transportnya, penginapannya, makannya segala macam itu bukan biaya yang murah. Nah, itu semua nanti dikembalikannya dengan cara apa? Ya. Mudah-mudahan sih dengan kondisi ini tidak kemudian andai kata memang nanti pun secara resmi di hasil MK misalnya apa, tetap tidak berubah pemenang Pilpresnya adalah kubu 02, mudah-mudahan tidak membuat yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme itu justru semakin berkembang biak di Indonesia, yang membuat rakyat semakin menderita kan. iya. Itu yang harapan kita, dan ini mungkin juga bagian dari upaya kita menjaga negara ini. Rakyat juga harus membuka mata supaya jangan eh, ada praktek-praktek yang akan merugikan rakyat dengan eh, korupsi, kolusi, nepotisme. Walaupun nepotismenya sendiri sekarang ya diskusi kita kemarin lah, etikanya nggak dianggap lagi. Jadi akhirnya nepotisme yang jelas kita perjuangkan di saat reformasi supaya tidak ada korupsi, kolusi, nepotisme, aturannya yang diubah kan kita bahas kemarin begitu, Iya. ya kan? Ya kan? Apa karena baik dan buruknya nggak dipedulikan lagi, ya akhirnya yang salah benarnya pun bisa ngikutin kemauan. Nah, ini yang harapan kita ya, kita bukan menuduh, kita bukan ingin mendiskreditkan, tapi yuk kita jaga bersama. Kita tahu ternyata biaya untuk memenangkan Pilpres ini itu sangat mahal, kan? Ya, kita juga pernah diskusi kan Mas beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu lah, bicara tentang caleg stres kan. Itu karena saya sendiri ikut nyalek kan. Saya jadi tahu persis. Tapi nggak stres ya, Mas? Enggak lah, karena saya udah tahu. Jadi gini Mas, kenapa saya nggak stres? Karena saya sudah berhitung kalau dengan cara yang benar itu saya nggak mungkin menang. Hmm. Misalnya ya, tanpa money politics, kan? Itu saya nggak mungkin menang. Nah, tapi kalau pakai money politik, ya kan? Pakai politik uang, penghasilan saya sebagai seorang anggota DPR RI, kalau terpilih ya, itu jauh di bawah dari apa yang saya keluarkan. Tadi bicara tadi balik modal. Iya. Jadi gini, kita kita pakai rumusnya Gus Romi, Romahur Muzi dari P3.
kan beliau pernah bahas di Total Politik kalau nggak salah di salah satu podcast itu, rumus untuk nyebar amplop itu katanya 3 kali lipat. Jadi misalnya kalau kita mau mendapatkan 100.000 suara, kita harus nyebar 300.000 amplop, ya kan? Nah, Hmm. sekarang kalau satu amplop, ini di dapil saya nih Mas, itu 300.000 Mas satu amplop. Jadi amplopnya doang 300.000 kali 300.000 amplop, itu udah 90 miliar Mas. Ya kan? Udah 90 miliar nih. Sedangkan gaji saya kalau terpilih jadi anggota DPR RI, mentok-mentok nih 100 juta tiap bulan, Mas. Itu yang legal ya, 100 juta tiap bulan. Kali 5 tahun Mas, jadi anggota DPR RI. Itu cuma 6 miliar, Mas. Sekarang gimana cara matematikanya? Kita modalnya 90 miliar, nih baru amplopnya tok. Baru amplopnya aja nih. Belum APK, belum kumpulin masyarakat, belum yang lain-lainnya nih. Itu udah 90 miliar. Sedangkan gaji kita cuma 6 miliar. Terus nutup sisanya gimana tuh? Yang 84 miliarnya itu dari mana? Kan itu yang membuat saya, Ya. ini kalau saya ngikutin, saya cuma ngejar mencari jabatan, ya kan? Saya nyebar dengan menggunakan politik uang. Ya, politik uang saja sebetulnya sudah melanggar undang-undang kan. Membagikan barang, membagikan uang itu, membagi-bagi susu saat kampanye itu melanggar undang-undang dan itu pidana loh, undang-undang pemilu. Ya. Kan kembali kalau kita yang salah dan benarnya saja ditabrak kan gitu. Apalagi yang baik dan buruk. Kita sudah 2 hari membahas. Itu yang membuat saya jadi nggak ngoyo dalam dalam eh, pileg kali ini karena saya juga ingin merasakan langsung seperti apa sebetulnya. Dan itu yang membuat saya bisa bicara sekarang. Bayangin Mas, kalau saya terima 6M, itu dengan catatan saya nggak makan selama 5 tahun, saya nggak belanja apa-apa kan gitu, nggak ada yang diberikan ke partai, nggak ada yang disumbangkan ke masyarakat, ke konstituen saya, itu aja saya harus nombok 84 miliar minimal loh, itu hanya baru dari amplopnya saja. Dan itu yang kenapa juga disampaikan oleh banyak eh, anggota DPR RI yang sekarang tidak terpilih, padahal banyak yang pesohor-pesohor kan yang ngetop-ngetop tuh yang sekarang tidak terpilih lagi kan. Mereka semua mengatakan pemilu 2024 ini adalah pemilu yang sangat brutal karena ongkosnya mahal sekali. Salah satu brutalannya itu ongkosnya mahal sekali. Katanya yang yang terpilih sekarang jadi anggota DPR itu minimal modalnya 30 miliar. Minimal. Ya tadi kan bayangin, kalau 30 miliar modalnya, sedangkan dia terimanya 6 miliar, kan berarti harus nombok 24 miliar. Ya. Nah, pertanyaannya, 24 miliar itu dari mana? Ya kan? Jangan sampai 24 miliar itu menjadi bagian dari tindak pidana korupsi. Itu yang merugikan rakyat. Ya Nah, kan? sekarang kita kembali ke topik tadi, Mas. Kalau misalnya Paslon 02 itu menyewa sebegitu banyak pengacara yang top dan mahal, ya, Hmm. itu nanti kira-kira ngembalikan gimana? Saya kemarin baca-baca komentar netizen. Ini paling rakyat juga yang akan menanggung nanti. Pajak dinaikin, harga BBM naik, beras-beras impor dan susah didapat rakyat kecil gitu. Jadi banyak barang-barang impor gitu. Itu ketakutan masyarakat gitu. Paling tidak begitu. Betul. Nah, itu kan artinya gini loh, sebagai orang pendidikan, saya ngelihatnya kok
rumus matematikanya nggak masuk ya. Ya kan? Kalau rumus matematikanya nggak masuk, terus gimana cara cara menyelesaikan soal ini kan? Nah itu Atau kalau pengorbanan untuk negara, Mas, itu, Mas. lah, sekarang pertanyaannya, apakah memang betul untuk negara atau untuk kekuasaan atau untuk jabatan? Baliklah, kita pakai contoh diri saya lah. Katakanlah saya betul-betul mau mengeluarkan katakanlah 50 miliar untuk pencalekan saya kemarin. Ya, nggak punya duit 50 miliar sih kan. Seandainya kata punya kan gitu. Atau gimana dapatnya 50 miliar kan. Nah, Apakah memang itu untuk negara? Pengorbanan itu apakah memang untuk negara? Atau justru untuk saya akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan itu. Dan kemudian nanti saya akan melakukan abuse of power. Atau apa ya bahasa Indonesia abuse of power? Apa penyalahgunaan jabatan. penyalahgunaan jabatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat. Kan itu yang kita tidak ingin terjadi kan. Saya, Mas Edi dan pastinya masyarakat secara umum nggak ingin itu terjadi. Nah itulah kenapa kita diskusikan ada kaliber ini kan untuk juga meyakinkan masyarakat itu menunjukkan mengedukasi masyarakat itu banyak hal-hal yang selalu ada konsekuensinya dari tindakan kita. Kan? Ya, Saya itu sangat bangga menjadi bagian dari tim 01. Karena betul-betul di sana itu saya justru merasakan eh, bagaimana kehendak rakyat, kehendak dari masyarakat bawah itu yang memang ingin perubahan. Bagaimana yang namanya kaos aja ya, itu kita nggak pernah lihat ada sebuah kegiatan yang kaosnya tuh sama. iya, Kenapa iya, beda-beda? betul. Karena pada nyetak sendiri-sendiri, pada Iya. bikin sendiri. Gitu. Bahkan bahkan yang namanya baliho itu ada yang dari karung. Ada saya waktu itu mendampingi Pak Anies di Medan misalnya, itu disambut sama masyarakat Medan di bandara itu pakai kardus, Mas. Kardus yang dikasih spidol ditulisin kan selamat datang. Tapi justru disitulah saya jadi yakin seandainya seorang Anies Baswedan itu menang, nggak mungkin ada korupsi. Karena nggak ada yang perlu dikembalikan. Apa yang mau dikembalikan? Orang itu betul-betul kehendak rakyat, bukan bukan ini ya, yang nggak jelas asalnya dari mana. Dan itu saya melihat sendiri bagaimana rakyat betul-betul nyumbang. Jadi di kubu 01 itu bukan kita yang dikasih duit kan, justru kita yang ngeluarin duit kan untuk Iya, untuk rakyat itu untuk berpartisipasi, tidak ya dimobilisasi kan itu, Mas. betul semua kegiatan saya melihat nah itu yang menurut saya ini juga menjadi pembelajaran buat kita semua. Kembali terlepas ini bukan bicara menang kalah, tapi dengan adanya Anies Baswedan ini betul-betul eh, sosok yang didukung oleh sebagian rakyat dan angkanya cukup besar 40 juta kalau versi KPU ya. Hampir 25% kurang sedikit eh, jumlah pemilih, tapi ya semuanya itu tidak ada titipan, tidak ada eh, ya bahkan yang namanya pengusaha kan takut nyumbang di tempat kita. Ya. Jadi itu yang membuat perjuangan kita. Nah ini saya nyebutnya berkali-kali dalam beberapa kesempatan saya jadi merasakan yang namanya perang pakai bambu runcing itu ya kayak begini ternyata, ya kan? Mas, Sedangkan sedikit lawan, bocoran, Mas. Sedikit ah, bocoran, Mas Indra. ah, Kalau di kubu 02 itu kan pengacara kondang dan mahal-mahal ya, kita kenal mahal tarifnya. Kalau di 01 kan banyak juga pengacara yang bergabung.
Itu Oh, apa mereka juga bertarif mahal atau zero budget, Mas? justru tadi Mas yang saya bilang saya tahu persis yang ada apa pengacara di kubu 01 nyumbang bukan dibayar. Oke. Oh, Nah, ini penting oh, ini Mas, penting ini. nah, gini loh, kita tuh berapa kali rapat misalnya ya dulu di Timnas. Rapat itu malah kita bisa harus saweran dulu untuk beli makan karena nggak punya dana, memang betul-betul sangat minim lah kan. Nah, di situ justru letak letak kenapa saya malah ingin menjadi bagian di sana karena nanti kalau andai kata memang terpilih tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana-dana tersebut siapapun yang nyumbang kan. Jadi dan itu sebetulnya polanya Anies Baswedan yang tidak tidak pernah ada istilah bagi-bagi jabatan. Semuanya berdasarkan meritokrasi. Itu yang saya yakin dari seorang Anies Baswedan dan mudah-mudahan ini juga akan ditiru oleh siapapun yang akan menjadi pemimpin Indonesia. Ya, ya, Jadi kita harus mengutamakan meritokrasi supaya betul-betul orang yang terbaik untuk memegang jabatan tersebut. Bukan karena hutang budi, bukan karena ada transaksi di sana. Karena kita bicara tentang kemaslahatan masyarakat banyak. Bagaimana kita mengembalikan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Buat apa kita merdeka kalau semuanya hidupnya masih kayak dijajah? Itu, Mas. ya. Baik, dan saya ajak kawan Kaliber untuk terus mengawasi jalannya sidang gugatan ke MK ini. Dan menit demi menit itu pasti akan menarik itu perdebatan apa namanya antara penggugat dan yang tergugat gitu. Jadi kita sebagai rakyat berhak untuk mengawasi mereka yang terlibat di atau yang berlaga di sidang gugatan ke MK ini. Ya, Mas Indra, terima kasih dan kawan Kaliber, terima kasih. Saya ingatkan kembali, Anda bisa berkomentar lewat kolom komentar di bawah ini. Terima kasih kawan Kaliber, terima kasih Mas Indra, sampai jumpa. Sampai jumpa.